Pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara atau Kota Nusantara di Kalimantan Timur tidak hanya berdampak pada perubahan status Jakarta, tetapi juga berpotensi mengembalikan sistem sentralistik. Hak politik warga Jakarta akan dipreteli melalui sebuah skenario di mana gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Skenario tersebut terungkap dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Kecemasan ini juga dilontarkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ahli tata negara yang juga cawapres paslon nomor 3 di Pilpres 2024 itu mengajak masyarakat mencermati isi RUU DKJ sebelum disahkan menjadi undang-undang agar tidak terkecoh. Kuatnya cawe-cawe presiden dalam pemilihan gubernur Jakarta menurut Mahfud akan melahirkan kronisme. Masyarakat harus tetap menolak karena penunjukan langsung oleh presiden ataupun melalui DPR merupakan akal-akalan model baru dan bentuk ketidakjujuran di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Meski belakangan Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad menjamin gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, namun kita belum bisa mempercayainya. Dasko menyebut DPR baru menerima daftar inventarisasi masalah atau DIM sehingga masih terbuka peluang masuknya pasal pengebirian demokrasi saat pembahasan. Terlebih, frasa dalam tanda kutip dipilih oleh rakyat sangat multitafsir dan bisa saja berbeda dengan pemahaman umum. Sebab masih berkembang wacana pasal yang menyangkut pemilihan gubernur yang awalnya dipilih oleh presiden setelah dikritik masyarakat hanya diubah redaksionalnya di mana DPR mengajukan 2 nama untuk kemudian salah satunya dipilih oleh presiden. Wacana ini menggunakan prinsip bahwa DPR adalah perwakilan rakyat sehingga dianggap sudah memenuhi frasa gubernur dipilih oleh rakyat. Sebuah akal-akalan dengan tujuan mengecoh. Oleh karenanya, sebagai warga Jakarta, saya menolak dengan tegas model pemilihan gubernur Jakarta selain dipilih langsung oleh rakyat. RUU Daerah Khusus Jakarta adalah contoh lain dari berbagai upaya yang terus dicoba dilakukan untuk mengembalikan sistem sentralistik ala Orde Baru, termasuk dengan mengutak-atik pengertian demokrasi. Jika di masa Presiden Soekarno kita mengenal demokrasi terpimpin dan Pak Harto mengenalkan demokrasi Pancasila yang sudah diperas, saat ini mungkin kita tengah berada di masa demokrasi kekeluargaan. Kondisi demikian semakin terang ketika kita mengulik lebih dalam RUU DKJ, khususnya pasal mengenai Jakarta menjadi kawasan aglomerasi dan dipimpin Wakil Presiden melalui Dewan Kawasan Aglomerasi. Poin ini tertuang dalam pasal 51 RUU DKJ. Disebutkan pembangunan daerah khusus Jakarta akan disinkronkan dengan kawasan aglomerasi. Adapun kawasan aglomerasi meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Selain itu, dalam pasal 55 RUU DKJ disebutkan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan, maka akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi. Nah, pada pasal 55 ayat 2 disebutkan Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. Kemunculan klausul ini sangat mungkin berkaitan erat dengan naiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Artinya, jikapun pasal gubernur Jakarta dipilih oleh presiden atau perwakilan di DPR kandas, pemerintah pusat masih memiliki kendali atas Jakarta melalui Dewan Kawasan Aglomerasi. Sekali lagi, kita menolak Jakarta dijadikan kelinci percobaan penurunan kualitas demokrasi demi kepentingan oligarki atau keluarga manapun. Rakyat Jakarta harus memiliki kebebasan, kedaulatan, dan kemandirian politik yang sama dengan daerah lain. Kekhususan yang diberikan kepada Jakarta
harus bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat serta pemenuhan hak demokrasi warganya. Tidak ada ruang untuk tujuan sebaliknya. Bumi ini cukup untuk semua orang, tetapi tidak dapat memuaskan keinginan satu orang yang serakah. Demikian quote terbaik hari ini yang dicuplik dari media sosial. Jangan kendor, tetap semangat.